Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG, salam guru hebat, guru profesional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli selaku ketua kelompok dari kelompok 4 untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Astuti, yang kedua Supriyanto, yang ketiga Aulia Amalia Astuti B, dan yang terakhir adalah Andi Fadila Fitriani Aslam. Oke, untuk tugas yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar dan penerapannya di dalam kelas. Seperti kita ketahui bersama bahwa belajar dan teori belajar adalah dua hal yang harus berjalan secara sinkron agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa teori belajar yang efektif dan memungkinkan digunakan dalam kelas. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme menggunakan pendekatan ini tidak lepas dari adanya stimulus yang dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi dan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus berulang sehingga terjadi pembiasaan dilakukan kepada peserta didik tentu saja harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Adanya stimulus sesungguhnya menjadi sebuah perangkat agar proses dan hasil belajar bisa dikembangkan sedemikian rupa namun tetap berada dalam konteks tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan contoh penerapan teori belajar behaviorisme dalam lingkungan kelas. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi yang sifatnya sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua, guru lebih memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru dituntut untuk segera memperbaikinya. Kemudian yang keempat, guru harus memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang kita harapkan. Yang kelima, guru harus mengevaluasi berdasarkan perilaku yang dilihat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah guru dituntut memiliki kemampuan untuk memberikan penguatan atau reinforcement, baik itu yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Teori pembelajaran yang selanjutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah salah satu teori tentang belajar yang lahir sebagai kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh ahli teori dari behavioristik, di mana dia berdiri pada landasan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan dan berpikir tentang apa langkah selanjutnya yang ingin dilakukan. Itu yang menjadi kritikan besar dari Albert Bandura sebagai salah satu tokoh terkemuka yang mengungkapkan tentang teori belajar kognitif. Sekarang perlu kita lihat bagaimana pengaplikasian teori kognitif dalam proses belajar. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada penerapan teori belajar kognitif, seorang guru sebagai pendidik, dia perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang jitu atau strategi yang tepat berdasarkan fungsi dari kognitif masing-masing peserta didik. Artinya bahwa perlu melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya. Berdasarkan hasil pengamatan serta refleksi diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Berikut adalah hal-hal yang notabene merupakan penerapan atau bentuk nyata dari penerapan teori kognitif dalam kelas. Yang pertama, kita bisa sebagai seorang guru, kita bisa meminta siswa untuk merefleksi pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal, laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam kelas. Yang selanjutnya, kita dapat mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya yaitu kita dapat sebagai guru kita dapat membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara atau nalar berpikir kritis.
Nah, yang keempat yaitu kita bisa meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide, gagasan maupun pendapat yang mereka miliki. Nah, selanjutnya yaitu membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Jadi ada konsep yang kita bawakan sehingga kita dapat memantik atau memancing peserta didik dapat memberikan konsep pemahaman. Dan bentuk yang terakhir itu bisa dilakukan guru dengan cara meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Nah, itu tadi dua teori tentang teori-teori belajar dan pengaplikasinya dalam kelas. Nah, teori terakhir yang ingin kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berpijak pada pendapat ahli, yaitu Jean Piaget, yang notabene mengatakan bahwa pengetahuan itu tumbuh dari pengalaman. Semakin pengalaman itu diasah dan diuji, maka semakin muncullah pengetahuan-pengetahuan baru dan pengetahuan-pengetahuan lain. Nah, karena sejatinya menurut Piaget, dalam otak manusia terdapat semacam memori atau kotak-kotak yang menyimpan pengetahuan-pengetahuan yang memiliki makna yang berbeda, tergantung dari persepsi atau kepala orang tersebut. Nah, dalam konteks ini yang bisa diambil dalam konteks pembelajaran adalah bahwasanya pengetahuan itu sejatinya tumbuh dan kembang melalui proses yang kita sebut sebagai pengalaman. Nah, pemahaman berkembang semakin dalam dan semakin kuat apabila selalu kita uji oleh berbagai macam pengalaman yang baru. Oke, dalam penerapannya dalam kelas kita bisa melihat dengan beberapa langkah-langkah. Semisal yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Nah, dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti kita sebagai guru telah membantu siswa untuk menemukan intelektual, telah menemukan potensi mereka. Oke, selanjutnya kita sebagai guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa guna merespon apa yang kita berikan. Selanjutnya, kita sebagai guru juga dapat mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking, di mana guru dapat menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme yang menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang sifatnya dibalik respon faktual yang sederhana. Guru juga dapat mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui langkah-langkah analisis maupun prediksi, justifikasi, dan tentunya upaya untuk mempertahankan gagasan atau pemikirannya sendiri. Oke, selanjutnya kita dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru maupun siswa lainnya. Selanjutnya kita dapat mendorong keterlibatan siswa untuk aktif terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Nah, contoh, jika diberi kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa itu menghasilkan hipotesis tentang informasi maupun kejadian yang notabene dialami sendiri atau sedang dialami pada saat itu. Yang terakhir kemudian yang tidak kalah penting adalah guru dapat menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, sumber-sumber daya, dan materi interaktif guna proses pembelajaran yang sifatnya menerapkan pendekatan konstruktivisme, tentunya dengan melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisa fenomena alam yang ada di dunia nyata. Itu beberapa teori, tepatnya 3 teori yang menjelaskan tentang teori belajar serta pengaplikasiannya dalam lingkungan kelas. Model pembelajaran yang pertama yang dapat kita terapkan dengan teori belajar konstruktivisme yang pertama adalah model inquiry learning. Mengapa model inquiry learning? Karena dalam model pembelajaran inquiry learning, kegiatan pembelajaran itu guru sifatnya memfasilitasi peserta didik untuk melakukan penyelidikan serta pencarian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan, serta mencari tahu sendiri mengenai materi yang disajikan. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang mengakui bahwa peserta didik akan menginterpretasikan suatu informasi dalam pemikirannya
apabila hanya konteks dengan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua yaitu adalah model pembelajaran problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL. Apa itu problem based learning? Nah, problem based learning adalah strategi yang berpusat kepada siswa, yang menuntut siswa untuk terampil dan peka terhadap pemecahan masalah yang ada di lingkungan real atau lingkungan nyata sosial yang dilakukan secara kolaboratif. Hal ini berdasarkan teori konstruktivisme itu sendiri yang berpendapat bahwa siswa berfungsi sebagai landasan bagi penyelidikan sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan peserta didik atau siswa dalam mengatasi masalah. Ya, itulah tadi beberapa singkatnya 2 materi yang telah saya jelaskan sekaitan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Selanjutnya kita melangkah kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu studi kasus yang notabene dalam kurikulum Merdeka itu merupakan bagian dari poin A, yaitu aksi nyata. Aksi nyata yang kita maksud di sini adalah tidak lain adalah melakukan suatu aksi. Jadi pada poin ini pertanyaannya itu berupa studi kasus di mana seorang siswa bernama Tania diketahui memiliki kemampuan yang rendah dan juga keinginan sukses yang rendah. Yang ingin kita lakukan adalah mengidentifikasi kira-kira teori belajar apa yang kiranya bisa include dan upaya apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi masalah yang dialami oleh Tania yang berusia 7 tahun. Pertama-tama bagi kelompok kami yang perlu diidentifikasi adalah motivasi belajar dari Tania itu sendiri, di mana motivasi belajar yang rendah atau keinginan sukses yang rendah itu bagi kami menjadi penghambat yang utama untuk meningkatkan kemampuan dari Tania. Jadi menurut kami perlu adanya stimulus dari guru sebagai penunjang motivasi belajar, dalam hal ini pemberian reward atau imbalan atau katakanlah sebuah hadiah kepada Tania apabila Tania mampu mengerjakan tugas-tugas tertentu dengan deadline tertentu atau jangka waktu tertentu. Hal ini kenapa kita lakukan dengan harapan bahwa Tania memiliki motivasi lebih atau Tania bersemangat dan mendapatkan motivasi belajar. Harapannya dengan adanya pembiasaan tersebut, Tania dapat mengerjakan hal-hal secara otomatis dan berulang sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang dulunya rendah menjadi tinggi atau minimal berkembang, tidak beranjak pada kemampuan yang rendah saja. Karena kita ketahui bersama perlu kiranya kemudian untuk membentuk lagi yang namanya kondisi belajar yang fleksibel dan menyenangkan untuk menjamin Tania ini tadi, menjamin untuk apa? Menjamin untuk Tania ini senang dan aktif dalam proses pembelajaran, karena dia merasa bahwa dia memiliki lingkungan atau kondisi belajar yang efektif. Itu mungkin dari kami. Sekali lagi bahwasanya hal-hal ini perlu diperhatikan untuk membentuk terutamanya Tania dalam kasus ini menjadi apa yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami yang dapat kami paparkan. Mungkin ketika teman-teman atau calon-calon guru PPG ingin mengomentari dan lain sebagainya, silakan klik kolom reply atau komentar di bawah dari video yang akan kami upload ini. Mungkin itu sekian dari saya. Salam PPG, salam guru hebat, salam guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 4.